Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya diberikan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di majelis taklim Agatis sekaligus bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah kita termasuk pengikut beliau yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, pekan yang lalu kita sudah membahas ayat ke-27 dari surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan perintah untuk menyambungkan sesuatu yang dilarang untuk memutuskan sesuatu yang telah disambungkan, yang dikaitkan dengan silaturahmi dan juga berkaitan dengan larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Baiklah, mungkin kita hari ini kita melanjutkan di ayat ke-28 dan seterusnya, dan mohon bantuan Mbak Dasa untuk mencatat dan memberikan ringkasannya. Pagi hari ini saya akan dibantu oleh Nani yang akan menayangkan ayat-ayat Al-Quran dan Nita untuk membacakannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena sudah 5.37, waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Fillah yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada ayat ke-28. Mari kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ya, pelan-pelan ya. Kaifa takfuruna billah, mengapa kalian kafir kepada Allah? Mengapa kalian kafir kepada Allah?
Wa kuntum amwatan, padahal kalian tadinya tidak ada atau mati. Fa ahyakum, ya. Kemudian ya Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian kalian dimatikan. Summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian ilaihi kepadanya turja'un, kalian dikembalikan. Ayat ini saya menyebutnya dengan istilah rest area menuju akhirat. Saya ulangi, saya menyebut ayat ini adalah rest area menuju akhirat. Ya, coba, bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Kalian tadinya tidak ada. Saya kasih tanda min. Fa'ahyakum, kemudian plus. Summa yumitukum, kemudian min kembali. Summa yuhyikum, kemudian plus. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya dikembalikan. Ini fase yang pasti dilewati ya oleh semua orang. Ini adalah fase yang pasti dilewati oleh semua orang. Tak ada seseorang pun yang tidak akan melewati fase-fase ini. Ya. Jadi kata Allah, bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Kalian tadinya tidak ada, lalu kemudian Allah hidupkan, kemudian dimatikan kembali, kemudian dihidupkan, kemudian kepadanya dikembalikan. Yang pertama, Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa makna ayat tersebut ya ini, kalian tadinya mati, maksudnya adalah kalian itu dalam tulang sulbi ayah-ayah kalian ya, dari tulang sulbi ayah-ayah kalian, kemudian Allah menghidupkan kalian, setelah itu nanti akan dimatikan dan Allah akan hidupkan kembali di alam mahsyar. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi manusia dimaksud tidak ada itu maksudnya adalah alam ajali. Ya, alam ajali. Dan kita ya, kemudian dilahirkan ya dihidupkan oleh Allah, kita tidak bisa minta tuh ya. Bentuknya seperti apa, dari siapa, kapan gitu ya. Makanya Allah bilang begini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Coba lihat dalam surat At-Tur ayat 35. Pada surat At-Tur ayat 35. Ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini juga pertanyaan ya, bahwa tadi saya katakan ya, gimana sih kalian ingkar kepada Allah? Memang kalian diciptakan tanpa asal-usul atau kalian menciptakan diri kalian sendiri? Ya. Jadi bahwa kita ini ada yang menciptakan, yaitu Allah. Gimana kemudian kita mau ingkar kepada Allah? Dan dalam penciptaan Allah ini kita nggak bisa minta tuh. Dari siapa, kapan, dengan seperti apa. Ya, inilah yang kemudian disebut dengan takdir mubrom. Hak prerogatif Allah. 0%. Ya, kita nggak bisa intervensi. Itu hak Allah kita diciptakan. Nah, kemudian kita juga jangan berkata seandainya ya, saya misalnya diciptakannya di zaman Nabi. Jangan juga, nggak boleh begitu. Ya kalau jadi pengikut Nabi. Kalau jadi pengikutnya Abu Jahal kita kan tidak tahu bahwa apa yang Allah ciptakan ini sudah yang tepat buat kita. Gitu. Kita minta kenapa saya nggak lahir dari ini, kenapa saya nggak lahir di sana. Nah, itu tidak boleh dalam Islam. Ya. Sudah Allah menciptakan itu ya sudah. Makanya yang paling enak dalam hidup itu saya sering bilang begini. Ridho terhadap takdir-takdirnya Allah.
Itu hidup paling enak. Ridho terhadap takdir-takdirnya Allah. Ya. Itu hidup nikmat betul. Nikmat betul. Ya. Karena ketika itu semuanya nyaman. Ya. Walaupun menurut kita tidak pas gitu ya, tidak enak, kurang dengan harapan kita. Ya. Karena begini, kata ulama, takdir yang Allah berikan kepada kita itu belum tentu sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita harus percaya bahwa takdir yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Saya ulangi, takdir yang Allah berikan kepada kita kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi percayalah bahwa takdir yang Allah berikan adalah yang terbaik buat kita. Nah, ketika paham itu, maka semuanya menjadi nikmat. Ya, menjadi nyaman. Jadi gini ya. Jadi gimana kalian ingkar kepada Allah? Kalian tadinya tidak ada. Allah yang ciptakan kalian. Ya, Allah yang menciptakan kalian, kata Allah. Jadi bukan kemauan kita, bukan kita boleh minta, tapi Allah yang sudah tentukan kapan kita lahir, dari siapa, dan dalam keadaan seperti apa. Dan itu pasti yang terbaik. Ya. Baik teman-teman sekalian, kemudian setelah tadi tidak ada, lalu kemudian Allah ciptakan kita di dunia. Nah, ini menjadi pertanyaan. Berapa lama kita ada di dunia? Makanya saya bilang tadi rest area. Berapa lama kita tinggal di dunia? Kalau kita merujuk kepada Quran dengan ayat yang lain, ya kita tinggal di dunia memang sebentar. Ya. Quran surat Al-Mu'minun 23 ayat 112 sampai 115. Ya. Jadi dari tidak ada, kemudian ada, dan ada berapa lama? Silakan. Surat 23 ayat 112 sampai 115. Qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, cukup. Jadi Allah tanya. Jadi kita harus tahu nih, tadinya kita tidak ada. Ya. Itu disebut dari tadi alam ajali. Lalu kemudian kita hidup di bumi. Nah, kita hidup di bumi ini dihidupkan oleh Allah. Berapa lama? Nah, ini jawabannya. Allah tanya, berapa lama kalian tinggal di bumi? Qalu, mereka menjawab, labisna yauman, kami tinggal di bumi ini 1 hari. Au ba'da yaum, atau setengah hari. Maka Allah berfirman, fas'alil 'adin. Coba tanyalah kepada mereka yang menghitung itu. Yang katanya di dunia ini sehari atau setengah hari. Lalu Allah beritahu, illa bistum illa qalila. Allah beritahu, apa kata Allah? Kamu tinggal di bumi ini hanya sebentar. Jika kamu mengetahui. Jika kamu mengetahui. Tapi kita banyak nggak ngerti kalau sebentar. Kenapa Allah bilang sebentar? Karena bandingannya adalah akhirat. Gitu. Kenapa Allah bilang sebentar? Karena bandingannya akhirat. Maka kita tahu bahwa dunia ini, lalu kita camkan, oh ya betul-betul sebentar, ketika bandingannya ada akhirat. Quran, surat 22, ayat 47. Mundur 1 surat. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini kenapa Allah bilang tadi bahwa hidup kalian itu tidak sampai setengah hari, tapi sebentar. Karena dibandingkan dengan akhirat. Kenapa harus dibandingkan? Agar kita tahu untuk apa kita hidup. Ya. Maka Allah katakan, berapa lama sih kalian tinggal di dunia?
Allah bilang sehari atau setengah hari. Lalu Allah katakan, enggak, kalian tinggal di dunia itu hanya sebentar. Nah, untuk tahu sebentar itu kita bandingkan dengan akhirat ini. Satu hari kata Allah, sesungguhnya satu hari di sisi Allah di akhirat kelak sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu di dunia. Nah, jadi bahwa di dunia itu memang sebentar. Dari tidak ada dihidupkan oleh Allah dan hidup ini sebentar. Karena kita akan tinggalkan dunia untuk menuju akhirat. Maka karena itu, yuk jangan jadikan dunia ini segala-galanya. Ya. Jangan jadikan dunia ini segala-galanya. Kenapa? Karena kata Allah, nanti kalian akan mati. Ya. Jangan jadikan dunia ini segala-galanya. Nah, kalau kemudian orang menjadikan dunia segala-galanya, ya silahkan saja. Tapi juga kita harus tahu betapa dunia yang kita jadikan segala-galanya itu nggak punya manfaat nanti buat akhirat. Coba renungkan Quran. Surat Hud. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini ya, jadi kata Allah, kan tadi kamu tidak ada. Lalu sekarang Allah hidupkan kamu. Dan hidup tadi tidak lama. Cuma setengah hari dibandingkan dengan akhirat. Nah, kalau demikian, maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Dan jangan jadikan dunia ini segala-galanya. Nah, kalau kita menjadikan dunia segala-galanya, nah muncullah ayat ini, yuk kita pahami. Apa kata Allah? Man kana yuridul hayatad dunya. Ya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wazinataha dan perhiasannya. Jadi kalau kamu hidup tuh orientasinya hanya dunia, gitulah kata Allah. Dan segala kenikmatan dan perhiasan dunia ini, itu saja yang difikirkan, dan itu menjadi orientasi. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum. Allah cukupkan. Sesuai dengan apa yang kalian usahakan. Allah kasih. Allah kasih. Di dunia ini. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia sama sekali tidak akan dirugikan oleh Allah. Kau kejar dunia, Allah kasih. Kau jadikan dunia orientasi, Allah kasih. Kau habis waktumu untuk dunia, Allah kasih. Tapi ingat, jika itu orientasimu, kata Allah, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Nah, nih lihat nih. Wa habita ma sana'u fiha. Wa habita ma sana'u fiha. Dan sia-sia yang telah mereka usahakan itu di dunia. Capeknya luar biasa. Peras keringat, banting tulang, gak kelar-kelar. Ternyata nggak ada gunanya tuh. Wa batilun ma kanu ya'malun. Dan batal itu sia-sialah apa yang selalu mereka kerjakan di dunia. Nggak ada apa-apanya nanti di akhirat. Nah, karena itulah, nah ini bahasanya ini. Karena itulah, yuk jangan jadikan dunia sebagai tujuan, tapi ada akhirat nih. Harus hati-hati kita. Jangan sampai dunia melalaikan kita, dan jangan sampai setan menjadikan kita jauh dari Allah. Ya. Coba renungkan Al-Quran. Surat 31 ayat 33. Mohon maaf ya Pak, Ibu, kalau saya lebih senang menafsirkan Quran itu ayat dengan ayat dan ayat dengan hadis. Quran, surat Luqman, surat 31 ayat 33. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun wa huwa jazin an waladihi syai'an. Inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia,
Bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. Nah, ini. Jadi Allah tadi bilang tidak ada, lalu ada. Adanya sebentar. Tapi sebentar ini kadang-kadang menjadikan orang lalai ya. Karena persoalan dunianya ini. Dan menjadikan orang lupa dengan akhirat. Makanya Allah katakan, hei manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Coba kamu takutlah akan hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat pula membela bapaknya sedikit pun. Kapan itu? Kiamat, akhirat. Orang sibuk dengan dirinya. Lalu Allah bilang, ya, janji Allah itu benar loh. Bahwa ini benar nih berita ini. Ada neraka, ada surga, ada azab. Orang tidak bisa menolong saudaranya, bapaknya, ibunya, anaknya. Janji Allah itu benar. Maka kata Allah, kalau gitu jangan sampai dong. Sekali-kali dunia ini memperdayakan kamu. Masa sudah tahu begini, kita masih mau diperdayakan dunia, menjadikan dunia sebagai orientasi, sampai lupa akhirat gitu ya. Lalu Allah bilang, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai pula ya kamu terpedaya oleh penipu yang dimaksud adalah syaitan. Ya. Jangan sampai dunia memperdayakan kamu, juga setan jangan. Ya. Karena itu Allah menyindir kita, ya. Kalau kasih tahu, nih mati udah dekat lu, kiamat mau dekat lu, mempertanggungjawabkan amal dekat lu. Tapi kenapa sih kamu masih terpedaya oleh dunia? Lalu kemudian melupakan kehidupan yang sesungguhnya yaitu akhirat. Quran surat 21 ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Kamu ini tidak ada. Nah, kamu hidup nggak lama. Ya, nanti akan mati. Tapi banyak orang terpedaya. Makanya Allah kasih tahu. Apa kata Allah? Sungguh telah makin dekat loh hari perhitungan amal-amalmu. Ya, sungguh telah makin dekat loh perhitungan amal-amalmu. Apa maksudnya? Kiamat makin dekat. Mati itu makin dekat. Kamu tidak ada. Nanti akan mati. Dan mereka, kata Allah, lalai. Karena apa? Karena kehidupan dunia ini. Kesibukan dunia. Dan berpaling dari akhirat. Ya. Lalai karena dunia, berpaling dari akhirat. Nah, karena itu Allah ingetin, jangan sampai lu dunia menjadikan kamu lalai. Kalau gitu nanti rugi, kata Allah. Ya. Karena hidup nggak lama. Quran surat 63 ayat ke-9. Surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, hai orang yang beriman, nah, diingetin kita nih oleh Allah. Jangan sampai lu harta-hartamu itu lu, anak-anakmu lu, menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Siapa berbuat demikian, maka kalian akan rugi. Kerugiannya itu dunia dan akhirat. Iya. Karena setelah hidup, nanti akan mati juga. Maka jangan jadikan dunia segala-galanya. Dan ingat ya, kata Rasulullah SAW, muhibbud dunya la yanfakku min thalath. Kata Nabi nih, muhibbud dunya la yanfakku min thalath. Pencinta dunia ini, nah, kata Rasulullah, pencinta dunia itu tidak akan lepas dari 3 hal. Para pencinta dunia tidak akan lepas dari 3 hal. Yang pertama adalah hamun lazimun. Hamun lazimun itu hamun lazimun, apa namanya ya? Kesedihan yang tiada ujung. Para pencinta dunia itu
akan lahir 3 hal. Apa tuh? Hammun lazimun, kesedihan yang tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena apa yang diusahakan ternyata nggak ada apa-apanya tadi ya, di akhirat. Tidak ada apa-apanya. Lalu kemudian yang kedua apa? Wa ta'abun daimun. Pencinta dunia itu akan capek yang nggak ada ujungnya. Kejar terus, nggak ada ujungnya, capek sekali. Ya, yang terakhir, nah ini yang paling luar biasa. Wa hasratun la tanqati. Penyesalan yang tiada habis nanti. Oh iya ya, di akhiratnya ternyata kayak gini. Ternyata yang bermanfaat itu gini. Ini ternyata nggak ada gunanya. Ya bukan berarti kita disuruh tidak cari dunia, tapi menjadikan dunia itu media untuk kebahagiaan akhirat. Maka Allah kasih solusi kan? Solusinya itu ada dalam Quran surat 28 ayat 77. وَبَتَّغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, Allah tidak nyuruh kita cuek dunia, tidak. Tapi apa kata Allah? Carilah oleh kalian kebahagiaan akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kalian di dunia. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Artinya apa? Ayo kita cari dunia, tetapi jadikan dunia ini media untuk kebahagiaan kita di akhirat. Lalu dunianya gimana Ustaz? Allah bilang, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi dunia itu jangan lupa saja, orientasinya akhirat. Gitu. Jangan dibalik. Yang penting kan dunia nggak lupa, akhirat nggak lupa. Itu keliru. Gitu. Jadi akhirat menjadi tujuan, dunia itu yang penting nggak lupa. Lalu Allah bilang, ya, berbuat baiklah kamu kepada sesama, ya, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak suka orang-orang yang membuat kerusakan. Ya, kembali teman-teman sekalian ya. Jadi dunia ini tidak lama, dunia tidak segala-galanya, dan jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Karena apa ya? Kalau dunia ini kita ikuti, ya jujur aja nggak bakal ada habisnya kan? Sampai Rasulullah mengatakan gimana? Madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha minal hirsi al-mar'i 'alal mali wasyaraf lidini. Jadi kata Rasulullah gini, tidaklah 2 ekor serigala lapar, dilepas di sekumpulan kambing, dia tidak akan lebih berbahaya dan tidak akan lebih merusak daripada manusia yang rakus terhadap dunia. Saya ulangi, 2 ekor serigala lapar dilepas di sekumpulan kambing, dia tidak akan lebih merusak ya daripada manusia yang rakus terhadap dunia. Itu serigala dilepas 2 di sekumpulan kambing, makan 1 kambing, berdua selesai sudah pergi. Manusia nggak pernah ada habisnya. Manusia tidak akan pernah ada habisnya. Hayo saja. Gitu ya. Karena itu sahabat Ali pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Wa likulli wahidatin minhuma banun. Wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma 'amalun wa la hisaba wa ghadan hisabun wa la 'amala. Kata sahabat Ali, dunia ini yang kita jadikan tujuan ini akan pergi loh ninggalin kita. Sedangkan akhirat akan datang menjemput kita. Masing-masing keduanya, dunia dan akhirat ini punya budak. Maka Allah bilang, jadilah budaknya akhirat, jangan pernah jadi budak dunia. Lalu sahabat Ali mengatakan, ya, karena hari ini di dunia ini hanya ada kesempatan amal, tidak ada pertanggungjawaban. Tapi nanti di akhirat yang ada hanya tinggal pertanggungjawaban, kesempatan amal sudah nggak ada.
Maka Allah katakan, gimana sih kalian ingkar kepada Allah? Kamu tadinya tidak ada, lalu kemudian Allah hidupkan di bumi ini. Dan ini tidak selama-lamanya, dan apa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya akan ada pertanggungjawaban. Ya, maka ada hadis mengatakan, kata Nabi, la tazulu qadama abdin ya yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Nanti tak akan pernah bergeming, kata Rasul, kaki manusia di hari kiamat. Saya ulangi, kaki manusia di hari kiamat tidak akan pernah bergeming sampai ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Apa yang ditanya? Semua pertanggungjawaban hidup. Yang pertama kata Rasulullah, an umrihi fima afnah. Ditanya, umurmu itu kemana kau gunakan? Kesempatan yang Allah kasih, waktu yang Allah kasih, kemana kau gunakan? Jangan sampai teman-teman sekalian, kita nanti bilang sama Allah, ya Allah, kau hidupkan lagi, saya beramal soleh. Saya mau beramal soleh. Tapi jawaban Allah, bukankah kami sudah kasih waktu panjang umur buat kalian? Nah, jangan sampai begitu tuh. Seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Quran surat 35 ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fiha man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Ayo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Nah, mereka berteriak di neraka, ya Allah keluarkan kami, katanya. Dari neraka ini, kalau kau keluarkan, saya akan beramal soleh, tidak seperti yang dulu saya lakukan. Tapi jawaban Allah apa? Bukankah kami sudah kasih umur panjang? Bukankah kami sudah kasih kesempatan waktu untuk berpikir? Bagi orang yang mau berpikir. Ini kajian-kajian semacam ini sudah ada nih. Waktu sudah diberi oleh Allah. Lalu kamu teriak nanti di akhirat. Seperti ini. Pantas enggak? Kira-kira ya. Famalidh zalimina min nasir. Maka kata Allah, udah datang loh pemberi peringatan. Ada Rasulullah menyampaikan Quran dan hadis, diteruskan oleh para ulama sampai kepada kamu, tapi kamu nggak mikir dunia. Padahal sudah akan mati. Ayat Quran surat Al-Baqarah 27 udah dikasih tahu. Kamu tadinya nggak ada loh. Gimana sih kamu ingkar? Kamu tadinya nggak ada, sekarang kamu hidup nih di dunia ini. Nanti setelah itu akan mati loh. Tapi kita harap mudeng-mudeng, nggak ngerti-ngerti ya, cuek aja gitu. Ya, jelas ya teman-teman sekalian. Jadi nanti akan ditanya oleh Allah tuh, mana umur digunain. Ya. Lalu kemudian pertanyaan kedua apa? Kaki manusia tidak akan pernah bergeming kalau di akhirat, di hari kiamat, sampai ditanya tentang 4 hal. Yang kedua yang akan ditanya, wa an ilmihi fima fa'alah. Yang kedua nanti Allah tanya tentang ilmumu, kau gunakan apa enggak? Ilmumu kau gunakan atau enggak? Itu ditanya nanti oleh. Lalu yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu. Tentang harta kita nih. Ditanya oleh Allah, kemana kau gunakan? Kemana hartamu kau gunakan? Dari mana engkau dapat? Ditanya oleh Allah. Maka janganlah jadikan dunia ini segala-galanya. Karena kita hidup akan mati. Gitu. Orang kan kalau nggak ingat mati, nanti menjadikan dunia ini orientasi. Nggak peduli dapat dari mana, nggak peduli kemana digunain. Padahal harta itu ditanya oleh Allah. Selain yang pertama tadi umur, yang kedua ditanya, dari mana kau dapat hartamu? Kemana kau gunain? Jadi pilih-pilihlah yang halal-halal saja lah. Gitu ya. Karena diikuti juga nggak pernah ada habisnya. Toh kita akan mati. Yang ketiga, apa yang ditanya oleh Allah nanti, ya. Tadi yang pertama umur, yang kedua Yang keempat, Ustaz. Yang keempat. ya. Wa an jismi fima ablah. Tentang tubuhmu. Kemana kau habiskan? Tubuh yang diberikan oleh Allah ini.
Apakah matamu untuk baca Quran, melihat kekuasaan Allah? Apakah akalmu untuk berpikir juga yang baik-baik? Kakimu, telingamu mendengarkan kajian, mendengarkan ayat Quran, atau hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Nah, ini semua nanti dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tadinya tidak ada, sekarang kamu ada di dunia, dan adanya kamu tidak akan lama. Tidak akan lama. Karena itu, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak berpikir sedikit saja. Buka Al-Quran, surat 57 ayat 20. Hidup kita nggak lama. Apa hidup itu? يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi kata Allah, ini loh dunia. Kalau udah tahu ini, masa iya sih mau menjadikan dunia segala-galanya? Masa sih mau lupa kalau habis hidup ini akan mati? Jadi kata Allah, i'lamu, ketahui manusia. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia ini. La'ibun, itu permainan. Walahun, senda gurau. Hidup itu permainan. Kan nggak ada permainan yang abadi. Ya Pak Sigit ya? Permainan pasti ada ujungnya kan Pak Sigit? Iya, betul Ustaz. Masa hidup ini dianggap segala-galanya. Dan ingat tuh kata Allah, yang namanya permainan itu mesti ada aturan. Nggak ada hidup permainan, nggak ada aturannya. Ya hidup ini mesti ada aturan. Tidak mungkin hidup ini tanpa aturan. Aturannya ya agama itu. Al-Quran was sunnah dengan pemahaman para ulama. Diketahuilah kehidupan dunia ini permainan. Lalu senda gurau. Senda gurau itu asik. Menyenangkan. Tapi sangat singkat. Itulah hidup. Wazina dan perhiasan. Watafakhurum bainakum. Saling berbangga di antara kalian. Berbangga soal kedudukan, soal harta, jabatan, terkenal, dan seterusnya. Lalu saling berlomba-lomba menumpuk harta. Anak. Itu yang kita banggakan kemana-mana nanti. Padahal kata Allah, semua itu seperti air hujan yang turun ke muka bumi. Dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan tumbuh subur mengagumkan. Tidak ada orang yang tidak kagum terhadap dunia. Tapi kemudian apa kata Allah? Datang musim kering, lihat warnanya kemudian menguning. Habis, kemudian hancur. Dunia ini nggak kita bawa. Nggak kita bawa. Ya, wa fil akhirati adzabun syadid. Nanti di akhirat itu ada dua pilihan. Yang pertama ada azab Allah yang pedih, wa maghfiratun dan ampunan minallahi dari Allah, wa ridwan dan keridhaannya. Mana yang mau kita dapat? Ampunan Allah dan keridhaannya atau azab Allah? Tergantung pilihan kita hari ini di dunia. Azab Allah, ampunan atau keridhaannya? Tergantung pilihan kita sekarang di dunia ini dan apa yang kita kerjakan. Lalu Allah bilang, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dunia ini tipuan. Tipuan. Coba saya tanya, Pak Sigit, teman-teman sekalian. Kalau teman-teman tidak tahu saya penipu, lalu teman-teman tertipu oleh saya, wajar atau tidak? Wajar Ustaz. Kalau teman-teman tahu saya penipu, Oh, kalau penipu yang mungkin harus hati-hati. masih tertipu oleh saya, wajar atau bodoh? Bodoh. Nah, kita sudah tahu hidup ini tipuan, tapi kita masih tertipu sampai kita melupakan kehidupan akhirat. Berarti Kita tidak pintar, tidak cerdas. berarti kita tidak pintar. Pilih kosakata yang terbaik ya. Berarti kita tidak pintar. Nah, inilah. Makanya ketika seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ayyul mu'minin akyas?" Ya Rasulullah, orang yang paling cerdas itu kayak apa sih? Jawaban Nabi dua. Yang pertama kata Nabi,
Aktsaruhum lil mauti dzikran. Yang paling cerdas itu yang paling banyak ingat mati. Karena dia bisa mengontrol perbuatannya. Lalu yang kedua apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Adalah mereka yang paling baik mempersiapkan oleh-oleh untuk setelah kematian. Itu orang yang paling cerdas. Nah, ingat nih sabda Nabi nih, akhirnya sabda Nabi akhir. Renungkan secara mendalam. Nabi bersabda, ini firman Allah. Maksudnya hadis qudsi. Ya ibna Adam, kata Allah, wahai anak Adam, anak manusia. Tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asud faqr. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan. Ya. Walam asud faqr. Tafarragh li'ibadati. Ayo dong luangkan waktumu beribadah kepada aku, kata Allah. Luangkan waktumu beribadah kepada aku. Jangan dunia tok. Kan ya ibadah juga nggak lama ya. 24 jam ya 5 menit. Dikali 5, 25 menit. Masih ada 23 jam, 35 menit lah. Makanya Allah bilang, luangkan dong waktumu beribadah kepada aku. Allah nggak suruh, habiskan waktumu beribadah kepada aku. Enggak. Luangkan waktumu beribadah kepada aku. Kalau itu kau lakukan, maka kata Allah, ya, aku jadikan nanti dadamu itu selalu merasa cukup dengan urusan dunia. Dan aku tutupi kalian dari kekurangan dunia. Saya ulangi, luangkan waktumu beribadah kepadaku, maka kujadikan dadamu ini cukup dengan urusan dunia. Dan akan kututupi engkau dari kekurangan. Karena cukup atau tidak itu bukan persoalan banyak. Dan bukan persoalan mewah. Tapi persoalan hati kita mau nerima atau tidak. Nah, itu bisa diterima menjadi seperti itu kalau hidup kita ini dekat dengan Allah. Kalau tidak, nanti kita akan kurang terus. Maka luangkan waktumu beribadah kepadaku, kujadikan dadamu selalu merasa cukup dengan urusan dunia. Dan aku tutupi kalian dari kekurangan. Wa illa taf'al, kata Allah, jika engkau tak ada waktu untuk beribadah, nggak mau meluangkan waktu beribadah, maka dikatakan oleh Allah, mala'tu yadayka syughlan. Maka makin kujadikan kalian sibuk dengan urusan dunia. Jadi kalau tidak ada waktu, kalian tidak mau meluangkan ibadah kepadaku, kata Allah, maka kujadikan kalian makin sibuk dengan urusan dunia. Dan uniknya, walam asudda faqra, makin sibuk kau dengan urusan dunia, maka aku tidak akan pernah menutupi engkau dari kekurangan. Jadi makin tidak ada waktu beribadah, makin sibuk dengan urusan dunia, makin sibuk dengan urusan dunia, kita makin nggak pernah cukup. Hadis qudsi. Nah, inilah yang kemudian dibilang apa? Dunia itu yang fitnahnya keren. Ya. Sampai Nabi mengatakan walikulli ummatin fitnah. Pada setiap umat-umat terdahulu itu ada cobaan dan ada fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi, dan fitnah terhadap umatku itu adalah soal harta dunia. Setiap umat itu ada fitnah, kata Nabi. Dan fitnah umatku adalah soal harta. Makanya Nabi bilang, kata Nabi nih ya, Wallah, mal faqra akhsha alaikum, walakinni akhsha alaikum, ya, antum satad dunya kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakatum. Demi Allah, kata Nabi, bukan dunia itu yang bukan miskin yang kutakutkan dari kalian. Tapi yang kutakutkan dari kalian adalah ketika dunia serta indahnya ini dibentangkan kepada kalian. Sebagaimana dibentangkan pada orang-orang terdahulu. Lalu kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia itu sampai tidak mengenal halal haram. Seperti orang dahulu berlomba-lomba untuk meraihnya. Lalu kata Nabi, fatuhlikakum kama ahlakatsum, lalu dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana kalian dihancurkan sebagaimana orang-orang dahulu dihancurkan oleh dunia. Tapi ya walaupun kita tahu seperti itu ya tetap saja karena daya tariknya luar biasa kan. Ad-dunya hulwa, dunia itu manis sehingga punya daya tarik. Hadirah, hijau. Orang datang berduyun-duyun.
Karena gini dulu, di Timur Tengah itu kan gersang. Maka diumpamakan dunia itu hijau itu. Kalau ada itu, orang datang jangan-jangan ada sumber kehidupan di situ. Ada sumber air, sehingga orang datang. Begitulah daya tarik dunia itu. Ya, dunia itu hijau, dunia itu manis. Sehingga orang datang. Inna mimma akhafu alaikum ma yaftahullah alaikum min zahratid dunya wa zinataha. Ya. Salah satu hal yang aku khawatirkan dari kalian, kata Nabi, apabila Allah membukakan kemilau dunia dan perhiasannya terhadap kalian. Itu yang paling kutakutkan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tafsir tadi ya, bahwa kalian tadinya tidak ada, lalu Allah hidupkan di dunia. Dan kita hidup di dunia tidak selama-lamanya, maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Jadikan dunia ini media saja untuk bahagia kita akhirat. Lalu setelah itu apa kata Allah? Kalian tadinya tidak ada, lalu kemudian Allah hidupkan di muka bumi. Setelah dihidupkan apa? Kemudian dimatikan. Itulah yang disebut dengan al-maut. Nah, gimana Pak Sigit? Mau tak teruskan al-mautnya dulu? Agak panjang nih. Tafsir satu ayat ini memang agak panjang. Ini sudah 621 Ustaz, atau mungkin pekan depan kita buka pertanyaan dulu aja. Tanya minggu depan ya. Iya, jadi masih minggu depan kita masih ayat yang sama Ustaz untuk yang Siap. al-maut ini. Oke, baiklah, kita sudah 622. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Mungkin sebelum sesi diskusi ada sedikit yang ingin saya tanyakan mungkin Ustaz. Kaitannya sifat zuhud dengan tadi yang dijelaskan di ayat 28 ini bagaimana Ustaz? Karena zuhud kan seperti kita mengenyampingkan dalam tanda kutip dunia dan lebih ke akhirat Ustaz. Terima kasih. Zuhud. Ikhwani wa ikhwati fillah, jangan maknai zuhud itu meninggalkan dunia ya Pak ya. Tapi zuhud itu yang dimaksud adalah menjadikan dunia itu tidak lebih penting dari akhirat. Itu namanya zuhud. Saya ulangi, menjadikan dunia tidak lebih penting daripada akhirat. Dia begini, ada satu pertanyaan. Seorang sahabat bertanya kepada Ali. Pada sahabat Ali, sama-sama sahabat kan? Ya, tanya, wahai Ali, jika kau suruh pilih dunia dan akhirat, mana yang akan kau pilih? Tahu enggak jawaban sahabat Ali, Pak? Kedua-duanya. Lalu beliau membacakan ayat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia baik, akhirat baik. Ya. Karena dunia ini adalah ladang buat akhirat. Kalau kita mau panen di akhirat, ya tanam yang banyak di sini. Tapi sahabat ini kemudian mendesak, wahai sahabat Ali, jika kau harus pilih, mana yang akan kau pilih, dunia atau akhirat? Nah, ini zuhud. Maka sahabat Ali mengatakan, saudaraku, pergilah engkau ke laut sana, celupkan jarimu ke dalam laut, lalu kau angkat. Maka perhatikanlah air yang menetes dari jarimu. Air yang menetes dari jarimu itu adalah kehidupan dunia, sedangkan air yang terhampar di lautan adalah kehidupan akhir. Jadi itu yang dimaksud zuhud. Tidak meninggalkan dunia, tapi menjadikan akhirat sebagai tujuan. Saya ulangi, tidak meninggalkan dunia, tapi menjadikan akhirat sebagai tujuan. Jadi keliru juga kalau orang memaknai zuhud, udah tinggalkan dunia, hanya akhirat. Nggak bisa. Karena dunia ini ladangnya. Ada sebuah kisah di zaman Nabi. Jadi di Masjid Nabawi itu ada namanya Suffah. Suffah itu ruangan-ruangan untuk tunawisma. Maka penghuninya pun disebut dengan Ashabus Suffah. Satu ketika ada Ashabus Suffah yang kerjanya cuma dikir, baca Quran, sholat, dikir, baca Quran, sholat, dikir. Nak masjid tak? Di masjid terus. Lalu kemudian Nabi tanya, siapa yang kasih makan dia? Kok dia nggak kerja-kerja? Lalu kata sahabatnya, yang kasih makan dia saudaranya ya Rasulullah. Maka kata Nabi apa? Pahala saudaranya lebih besar daripada dia. Pahala saudaranya yang bekerja itu memberi makan dia lebih besar daripada dia yang waktunya habis hanya untuk ibadah. Jadi jangan maknai zuhud itu orang menghabiskan waktu hanya ibadah. Enggak. Ya, cuman tempat yang
dunia menang akhirat. Ya, dunia ini ladang. dalam apa namanya artinya. Baiklah, kita buka pertanyaan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung dibuka mikrofonnya. Monggo. Mau Atau tanya, Faisal. Ustadz, Ya, silakan boleh? kita. Ustadz, maaf, yang tadi membahas surat 31 ayat 33, itu kan dikatakan seorang bapak tidak dapat membela anaknya dan seorang anak tidak dapat pula membela bapaknya sedikit pun. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan syafaat yang katanya ada manusia yang bisa memberikan syafaat kepada manusia lainnya, misalkan anak kepada bapaknya, bahkan sesama orang mukmin pun bisa. Itu gimana ya? Itu yang pertama, Ustadz. Terus kalau boleh yang satu lagi, kebanyakan dari kita itu kan ini kayak kami ini sekarang udah banyak memasuki usia pensiun, tapi dulunya waktu kerja itu kebanyakan kerja kantoran yang dari pagi sampai sore, bahkan mungkin sampai malam, berangkat masih gelap, pulang udah gelap gitu. Nah, pada saat seperti itu kami mungkin pada saat itu disibukkan dengan kegiatan duniawi sehingga agak terlupakan untuk memperdalam ilmu akhirat gitu. Nah, sekarang di saat menjelang usia, maksudnya sudah memasuki usia pensiun ini baru punya waktu yang banyak. Itu gimana ya Ustadz? Maksudnya gini, kalau kita niatkan dari awal itu bekerja pun bagian dari ibadah, itu apakah bisa disamakan gitu nilainya dengan orang yang tidak bekerja kantoran, banyak waktu untuk di rumah misalkan ya, atau usaha sendiri sehingga bukan hanya ibadah wajib, sholat 5 waktu, tapi bisa menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Sementara yang bekerja kantoran itu mungkin ibadah-ibadah sunnahnya hampir nggak sempat gitu, Ustaz. Terima kasih. Baik. Yang pertama, surat tadi yang Ibu tanyakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah rabbakum, kepada Tuhan kalian. Wakhshaw yauman, takutlah pada suatu hari, la yajzi walidun an waladi, di mana seorang ayah tidak bisa menolong anaknya. Wala mauludun huwa jazin an waladihi syai'an, ya. Dan seorang ayah tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong ayahnya sedikit pun. Itu yang dimaksud adalah hari kiamat. Ya, hari kiamat, bukan sampai nanti di surga atau neraka, tapi di hari kiamat. Di hari kiamat itu tidak ada yang bisa menolong kecuali syafaat Nabi atau Al-Quran dan puasa. Maka dikatakan dalam Quran surat yang lain, surat 80 ayat 33, fa idza ja'atis sakha yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Apa kata Allah? Pada hari ketika sangkakala kedua dibunyikan yang suaranya memekakkan telinga. Pada hari itu seorang tidak bisa menolong saudaranya dan tidak bisa menolong ibu bapaknya, anaknya, istrinya, saudaranya. Semua sibuk dengan dirinya masing-masing. Yang dimaksud itu adalah hari kiamat. Ya, sama dengan ayat tadi, surat 31 ayat 33, yaitu hari kiamat. Pada hari kiamat tidak ada yang bisa menolong satu sama lain, kecuali syafaat dari Nabi, atau puasa yang kita lakukan, atau Quran yang kita baca. Dalam dalil, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani li'abdi yawmal qiyamah. Puasa, Quran akan datang menjadi penolong nanti bagi yang melakukannya di hari kiamat. Dengan berkata, ya Rabbi, kata puasa nih, wa qala siyam, ya Rabbi, mana'tuhu, katanya, at-tu'am wasyahawat bin nahari, fasyafi'ni fi. Ya Allah, dulu aku larang orang ini makan dan minum di siang hari dan menyalurkan syahwatnya, maka perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Begitu juga wa yaqulul Quran, Quran berkata, mana'tuhu an-nauma bil lail, saya telah larang orang ini dulu untuk tidur di malam hari karena dia baca aku. Fasyafi'ni fi, maka perkenankan aku untuk memberi pertolongan kepadanya. Fayusyafa'ani, maka pertolongan keduanya diperkenankan. Itu hari kiamat. Bapak tak bisa tolong anak, anak tak bisa tolong bapak, dan seterusnya. Itu hari kiamat. Nah, ketika setelah hari kiamat, mizan, kemudian hisab, baru masuk kemudian neraka surga, disitulah bisa menolongnya. Nah, itu yang dimaksud, Bun. Dipahami ya, Bun? Iya, Ustadz. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua tadi, lupa saya, Bun. Bagaimana dengan orang yang kerja kantoran, yang dari pagi sampai malam, nggak sempat untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, tapi meniatkan bahwa pekerjaannya itu juga sebagai ibadah. Saya tidak ingin mengatakan kemudian membagi rata, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nah, ibadah itu kan ada dua macam. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial.
Bukankah ketika kita mencari harta untuk keluarga agar bisa beribadah, bisa melakukan hal kebaikan, itu juga ibadah. Itu juga ibadah. Selama memang benar yang kita lakukan untuk seperti itu. Tapi rasanya kok untuk tidak sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah tidak bisa, itu rasanya juga tidak mungkin. Kecuali memang kita menyepelekan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Ya. Kemudian, masuk iya selama bertahun-tahun tak ada waktu ya untuk mengaji misalnya sepekan sekali gitu ya. Tetapi memang kalau sudah habis seperti itu kan sudah lewat ya. Maka orang baik itu kan bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang baik itu orang yang baik, yang sadar kalau pernah salah. Dan perhitungan dalam Islam itu bukan di awal, bukan di tengahnya, tapi di ujungnya. Kita husnul khatimah. Kayak Bapak Ibu teman-teman sekalian ini kan orang-orang husnul khatimah. Kalau yang kata Ibu gitu ya, dulunya kurang maksimal, sekarang jadi maksimal kan ujungnya. Nah, gitu ya Bun ya. Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Amin. Terima kasih. Amin. Jadi kalau syafaat dari teman-teman dan segala macam, artinya kita masuk neraka dulu, Ustaz, ya, baru dapat syafaat. Di akhiratnya, bukan di hari kiamat. Iya, di akhiratnya, setelah kita selesai semua proses itu, masuk neraka baru dapat syafaat, termasuk orang. Dan itu perjalanannya panjang kali itu. Ya. Aduh, serem amat. Jangan masuk neraka. Jangan gitu dong, Bun. Makanya jangan berharap mendapatkan syafaat dari teman-teman. Kita harus dapat syafaat dari Al-Quran dan ibadah kita. Gitu. Ada gini, Bun. Bagi Bunda tadi yang bilang tuh apa? Serem amat. Ini loh. La ta'asu. Itu pilihan terakhir, Ustadz, ya. Setelah call friend dan 50-50. Saya nggak mau bilang begitu. Ini kayak perhitungan matematik gitu. Tadi saya agak-agak terusik itu dengan Bunda mengatakan serem amat Pak Ustadz. Ingat loh Bunda, Allah pernah bilang la ta'asu min rahillah. Jangan pernah putus asa ya dari kasih sayang Allah ya. Bahwa cinta sayang Allah, kasihnya Allah mendahului murka. Udah deh. Sekarang kita mau berbuat baik aja. Berharap rahmat Allah. Karena Allah tidak pernah zalim, dengan rahmatnya Allah akan bawa kita ke surga. Amin, amin. Amin Allah. Dengan kasih sayang Allah ya Ustadz ya. Iya. Makanya Bunda jangan serem amat, jangan dong. Ya maksudnya serem, jangan mikirin masuk neraka gitu kayak barusan Kita Pak. takut juga Bun. Nauzubillahimindzalik. Oke, baiklah. Ada pertanyaan lain mungkin dari setelah Nita? Linda mau nanya? Enggak. Oke. Sikit, boleh nanya sedikit. Monggo, Mus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salah. Tadi ada ayat bahwa harta dan anakmu adalah fitnah gitu ya. Coba. Tapi manusiawi kan Ustadz, kalau kita seneng banget sama anak gitu. Justru di situ itu fitnahnya Bunda. Kan itu anugerah dari Allah gitu. Kenapa orang tua itu seneng sama anak gitu. Itu satu ya Ustadz. Terus yang kedua, saya juga bingung ya, ukuran bahwa kita nggak cinta dunia itu apa sih gitu. Misalnya ada ini, ada nggak tahu hadis, nggak tahu apa, bahwa kalau kita punya bekal hidup 3 hari itu udah cukup gitu. Jadi nggak boleh numpuk lebih dari itu gitu. Itu 2. Saya jawab sekaligus saja nih Bunda. Jawabannya buka Quran surat 9 ayat 24. Surat 9 ayat 24. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, suamimu, kerabatmu, harta yang kau usahakan, perniagaan yang kau takutkan kerugiannya, apakah semua itu lebih kau cintai ketimbang Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya? Yang tidak boleh menempatkan semua duniawi dan ada yang di duniawi itu di atas kecintaan kita kepada Allah. Jika kita mencintai anak dan harta karena Allah, itu tidak ada masalah. Karena ketika kita cinta harta dan anak karena Allah, maka kita akan melakukan semuanya di jalan Allah. Tapi kalau kita tidak mencintai harta dan anak bukan karena Allah, maka nanti kita akan menyimpang. Kita akan menyimpang. Orang cinta harta tidak karena Allah, pasti cari hartanya salah-salah. Tidak peduli dengan apa yang Allah larang.
Kalau dia cinta anaknya bukan karena Allah, maka nanti kecintaan kepada anak itu maka jadi salah. Apapun yang diminta oleh anak, walaupun itu menyengsarakan dan menghancurkan dia, akan kita kabulkan. Kita turuti. Tapi kalau cinta kita kepada anak karena Allah, maka apa yang dilakukan anak sesuai dengan perintah Allah, kita akan support. Tapi apa yang diinginkan anak tidak sesuai dengan kemauan Allah dan apa yang diinginkan oleh Allah, maka kita pasti akan larang. Itulah karena cintanya karena Allah. Itu loh maksudnya, Bunda. Halo? Ya, Ya, misalnya gini ya, tambah anak banyak, tambah kurang waktu gitu itu yang namanya cobaan ya. Apalagi saya udah ada cucu. Kalau udah ada cucu, Masya Allah. Saya tanya, Bun. Bunda mendidik anaknya, senyum sama anaknya ibadah nggak sih, Bun? Ibadah tak? Ibadah. Nyubitin nggak mau sholat juga ibadah kan, Ustadz? Ya, begitu, Bun ya. Bahkan kata Rasulullah itu kan pernah satu waktu kan mencium anaknya tuh, Bun. Cucunya waktu Islam ya, dicium oleh Rasulullah. Di situ ada orang Arab Badui. Tanya, ya Rasulullah, kau cium anak-anakmu semua? Kata Rasulullah, iya. Dia bilang, saya punya 10 anak ya Rasulullah, tak satu pun pernah saya cium. Lalu kata Nabi, aku tak bisa berbuat apa-apa jika rasa sayang dan cinta itu sudah tercabut dari hatimu gitu. Iya. Yang sayang sama cucu itu ada cinta. Cinta itu dari mana sih? Karunia Allah gitu. Dan jika kita lakukan dengan benar kan semua jadi ibadah, Bun. Iya. Amin. Karena anak, karena harta sampai kita lupa sholat, lalu kemauan anak apapun dituruti, mau dilarang apa tidak. Nah itu maksudnya. Jadi intinya ginilah, cintai semua yang ada di dunia ini karena Allah. Maka ketika nanti misalnya nih Allah ambil semua itu, ya sudah kita akan berkata, ya Allah aku tahu itu bukan milikku, tapi milikmu dan engkau telah mengambilnya ya Allah. Gitu. Bahkan jika engkau hendak mengambil aku pun tidak akan pernah bisa lari. Tapi jika kecintaan kita tidak karena Allah kepada harta dan anak, saat diambil maka kita akan stres. Iya. Ini maksudnya ya, jangan sampai dan anak menjadikan kita lalai dari mengingat Allah. Oke, cukup, Bu Mas. Cukup, alhamdulillah. Oke, mungkin selain Mustaslimah ada yang mau nanya lagi? Silakan. Enggak, ini tadi ukuran nyambung Pak Sigit tadi kan saya sering dengar gitu. Bahkan teman-teman saya banyak yang menerapkan bahwa kalau kita udah punya cadangan untuk 3 hari itu udah lebih, sudah cukup gitu. Ada loh, Ustadz. Jadi kenapun kata Rasul, kalau Allah yang berfirman nih dalam Quran ya, Allah ya, perhatikanlah masa di ke depan. Ya, wal tandur yaumal ghad. Lihatlah ke depan. Artinya hidup ini memang harus prepare. Iya. Kan enggak usah takut, tapi kita manajemennya rapi gitu loh. Jangan, gimana nanti? Kalau kata orang Bogor gimana? Lain kumaha engke, tapi engke kumaha gitu loh. Jangan gimana nanti, tapi nanti itu gimana? Hidup memang harus diatur. Tidak boleh seperti itu. Ya, beda dengan Nabi. Nabi Allah yang kasih, kita juga Allah yang kasih. Tapi kan kita dikasih akal oleh Allah ya untuk berpikir. Makanya kenapa ada istilah sahabat Ali itu al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Sesuatu yang baik jika tidak termanage dengan baik kalah dengan kebatilan tapi termanage. Jadi hidup kita tidak mau di-manage. Ya di-manage lah. Ini besok ada bayaran anak nih. Gimana nanti? Yang penting ada makan. Nggak bisa bayaran anak sekolah. Betul. Janganlah naik gitu. Itu kadang-kadang ngasih penjelasan. Gaji bulanan, yang gaji bulanan PNS gimana? Bahkan ada kisah nih, Bun. Ini kisah zaman Nabi. Ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Jangankan lebih dari 3. Sa'ad bin Abi Waqqas pasca haji wada sakit parah. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Sakit parah sekali. Ya. Lalu Rasulullah jenguk. Nah, ketika Rasulullah jenguk, dia bilang, ya Rasulullah aku sakit parah, rasanya ajalku tak lama, sementara saya cuma punya 1 ahli waris, itu pun perempuan. Tapi uang saya banyak ya Rasulullah. Maka beliau katakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya mau kasih uang saya 2/3 untuk Islam. Nabi tolak loh. Ditolak sama Nabi, kebanyakan. Separuh deh ya Rasulullah, dia nawar. Separuh, kebanyakan. Sepertiga dia Rasulullah. Maka kata Rasulullah, 1/3 itu sudah banyak sekali. Makanya orang berwasiat tidak boleh dari 1/3. Tapi
ungkapan Rasul yang di akhir yang keren. Apa kata Rasulullah? Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berharta lebih baik daripada kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Bayangkan Masya Allah. memperhatikan ahli waris dengan harta aja boleh kok. Iya, iya, iya. Jangan dikasih semua uangnya sekarang ya Bu ya. Yang penting Bunda punya 3 liter. Cukup 3 hari. Jangan begitu. Ya Allah, bener loh. Susah kadang-kadang beragama ini. Oh, Iya, Masya iya, Allah, iya. baru dengar saya cerita ini. Iya. Makanya rajin Nyambung ngaji. Git, nyambung Git, boleh nggak Git nyambung Git? Monggo, silakan. Kan pada faktanya Pak Ustadz zaman sekarang itu saya ngelihat ada keluarga lah gitu ya, ketika orang tuanya meninggalkan hartanya dalam keadaan banyak tuh malah setelah orang tuanya meninggal jadi sengketa gitu loh. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat kayak gitu, udahlah sebelum gue meninggal hartaku nih aku wakafin aja semua supaya anak-anak ntar nggak berantem gitu. Takut juga kayak kejadian itu gitu loh Pak Ustadz. Bahkan ada yang sampai mengajukan ke pengadilan. Ibunya diajukan ke pengadilan karena dianggap tidak adil. Kan di Minang tuh kan kadang anak perempuan dapat lebih banyak tuh Pak Ustadz. Diberikan oleh almarhum ayahnya. Jadi harus ada kiatnya Pak Ustadznya gimana ketika kita meninggalkan harta, anak gak berantem. Karena kalau berantem kan malah jadi nyusahin kita di alam kubur. Kelak. Iya. Mohon pencerahan Ustadz. Ini Prof. Saya mau bilang begini Prof. Bunda berapa banyak mendengar istilah itu dari sekian ratus juta orang Muslim di Indonesia? Mungkin satu tahun Nggak banyak asing. karena tidak dididik Anaknya agama. ya. Jadi didik agama tinggalkan harta. Begini. Oh, I see. Didik agama tinggalkan harta. Jadi kalau Bunda didik anaknya agamanya bagus, Bunda tinggalkan harta yang banyak buat anak, itu harta Bunda itu membawa kebahagiaan buat Bunda di akhirat. Tapi jika Bunda tinggalkan harta buat anak, anak tak belajar agama, rusak nanti. Itu yang terjadi. Oh, Masya Allah. Rasanya kan tidak mungkin seorang anak mau memperkarakan ibunya karena persoalan duniawi. Bahkan kalau kita tahu satu dalil saja, saya bacakan. Ma min muslim lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban illa fatahallahu lahu ya'ni al-jannah babaini ya'ni al-minal jannah. Wa in kana wahidun fawahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yardu'an. Qila wa in dalama qala wa in dalama. Kata Rasulullah, jika seorang anak beragama Islam, dia punya 2 orang tua, dua-duanya Muslim, dia berbuat baik kepada keduanya, 2 pintu surga dibuka untuknya. Lalu jika dia punya 1 orang tua, lalu dia berbuat baik kepadanya, maka 1 pintu di surga, dibuka pintu surga. Jika salah satu keduanya atau kedua-duanya tidak ridho, marah kepadanya, Allah pun tak akan pernah ridho sampai orang tuanya ridho. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tua kami zalim? Tak adil memberinya pilih kasih. Kata Nabi, sekalipun orang tuamu zalim, pintu surga ada padanya, murka Allah ada padanya. Karena kedzaliman orang tua bukan urusan kita, urusan beliau dengan Allah. Urusan kita berbuat baik. Orang ngerti agama, nggak peduli itu dengan yang kayak gitu. Maka yang penting saya berbakti kepada orang tua. Apapun yang dilakukan orang tua tidak benar, bukan urusan saya, tapi urusan beliau dengan Allah. Bagaimana mungkin dia akan perkarakan orang tuanya karena persoalan tidak. Karena nggak ngerti agama, Bu. Tinggalkan harta yang banyak, lalu kemudian bekali dengan ilmu yang cukup soal agama. Maka anak kita membahagiakan kita. Amin ya Allah. Terima kasih ya. Waktunya ya. Udah Ustadz ya, nggak bisa nambah lagi. Ustadz harus ngajar lagi, jadi kita cukupkan pada pekan ini. Terima kasih Ustadz atas penjelasan dan insya Allah kita akan lanjutkan ayat yang sama di pekan depan. Terima kasih juga untuk Nani dan Nita yang telah membantu sehingga pelaksanaan kajian menjadi lebih khusyuk kita mengikutinya. Baiklah, kita tutup kajian kita pada pekan ini dengan bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan.